Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih malam hari ini kita semua boleh berkumpul kembali di dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti komsel besar ke-190. Tuhan itu baik, Dia yang menyediakan waktu untuk setiap kita, menyatukan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Silakan Bapak Ibu kita aktifkan kameranya. Kita mau mulai komsel besar ke-190 malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih. Malam hari ini Engkau yang kembali mengundang kami dengan lembut, membawa setiap hati kami untuk bersatu di dalam ruang Zoom ini, untuk memuji dan menyembah Engkau, menikmati firman-Mu, agar supaya menjadi kekuatan bagi setiap kami, memenuhi haus dan lapar kami akan Engkau. Bapa yang penuh cinta, ini kami anak-anak-Mu, berkati setiap kami, berkati ruangan di tempat kami berdoa malam hari ini. Kau yang sucikan, kuduskan, sehingga 1-2 jam ke depan kami boleh hanya berfokus kepada Engkau, Allah yang baik di dalam setiap hidup kami. Berkati sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, semoga mereka boleh tiba dengan selamat di tempat mereka masing-masing dan memulai Zoom ini ikut bersama berkumpul bersama kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ini hati kami, pandang setiap kami. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita bersyukur setiap kita memiliki hati yang senantiasa rindu untuk menyenangkan Dia. Mari kita mau bawa syukur kita. Kita mau masuk ke tempat kudus-Nya. Kita undang Allah Roh Kudus memenuhi hati kita untuk membawa setiap diri kita, terlebih juga anggota keluarga kita, menjadi rumah doanya, menjadi pemuji dan penyembah-Nya. Karena Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu,
hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Setiap kami boleh menjadi rumah doa-Mu. Seluruh keluarga kami boleh menjadi rumah doa-Mu, di mana kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Kami mau terus taat dan setia kepadamu. Setiap kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Kami mau taat dan setia, pandang setiap hati kami. Mari kita mau bawa pujian ini, kita mau trust and obey kepadanya. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey.
trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To be happy in Jesus but to trust and obey. To be happy in Jesus but to trust and obey. Sahabat terkasih, yang Allah butuhkan adalah hati kita yang senantiasa percaya dan taat kepadanya. Ia memberikan kepada kita firman-Nya, menjadi penuntun atas jalan kita. Sahabat terkasih, apapun keadaan kita saat ini, naikkan doamu, bawa hatimu untuk senantiasa masuk ke dalam doa. Karena kita yakin dan percaya, doa bisa mengubah segala sesuatu. Kan kita tahu, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik di dalam setiap hidup kita. Mari kita mau bawa pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Apapun keadaan sekeliling kita, apapun kenyataan di depan kita, saat ini kita mau masuk di dalam doa. Kita mau terus berseru-seru kepadanya. Karena Dia Allah yang senantiasa mendengarkan doa Anda dan saya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa
terima kasih Bapa. Kami tahu setiap doa kami tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Doa mampu untuk mengubah segala sesuatu. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau tetap percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang senantiasa mendengar setiap keluh kesah kami. Engkau Allah yang melihat setiap keadaan kami saat ini. Malam hari ini, kami mau terus nyatakan iman kami. Kami mau terus menyembah Engkau Allah yang besar, Allah yang El Shaddai. Kami tahu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, dan kami tidak perlu cemas. Karena Engkau Allah yang senantiasa beserta kami. Sahabat terkasih, buka mulutmu, angkat tanganmu, sembah Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita katakan, kita tidak perlu takut lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Rapayana Selayala Yarataina Malataya. Inalayana Irataina Malataya. Buka hatimu. Saat ini yang memberikan urapan baru bagi setiap kita. Urapannya saat ini bergulung-gulung untuk masuk ke dalam hati kita. Memenuhi tabung minyak kita malam hari ini. Buka hatimu, buka hati. Jangan keraskan hatimu, sambut dia. O Ramayala Yataina Marapashera Itapada Karaita Panakura Pashela Itapada. Hirapana Yarataina Lataina Malatashira Itapada. Terima kasih Bapak. O Rapayana Shikaraita Panakikaraita Panashira. Himarataina Hataina Haitahina Haina Marataina Ratashi. Oh Marapayana Keraita Panashira. Terima kasih. Iraita panake kalayata panana yarataina maratauna hatata yarapashera ita panana. Haratata yana maratahina layana yarapana yarataina ratauna rapashera. Apabila saat ini engkau merasakan getaran hangat di ujung tangan, nikmatilah. Nikmatilah urapan baru yang ia berikan bagi setiap kita. Ya Rana Masyara. Apabila hatimu, dadamu saat ini merasakan kehangatan, jangan keraskan hatimu. Enggak, mama enggak nyanyi. Tadi mama lagi doa sambil temenin. Kirapayana Shera Tatayana Pashika. Himaraya Tapana Shera Tatatayana Mashera Tatayana. Hiparayana Haita Parashika Raita Panake Karaita Pan. Hurapayana Shera Ita Panake Karaita Panashi. Himarapaina Rataina Ratashi. Kirapayana Shera Taina Rataina Malatashi. Hurapayana Shera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang setia. Malam hari ini kami merasakan pelukan hangat-Mu bagi setiap kami. Kami merasakan urapan baru yang malam hari ini menguatkan manusia roh kami. Ini kami semua anak-anak. Engkau yang tahu persis keadaan kami saat ini. Engkau yang tahu persis keadaan hati kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau Allah yang perkasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Allah yang senantiasa menganggap setiap kami sebagai milik-Mu yang berharga. Mungkin dunia tidak melihat kami, tapi Engkau Bapakku yang baik. Engkau yang memegang setiap tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar malam hari ini kami juga mau membuka hati kami. Tanah hati kami yang saat ini Tuhan yang telah Engkau suburkan dengan urapan. Biar malam hari ini Engkau taburi dengan firman-Mu. Biar benih firman itu boleh tumbuh subur di dalam setiap diri kami. Izinkan kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Engkau telah mempersiapkan anak-Mu yang terkasih Selin Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi, sucikan, kuduskan dia Tuhan. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, sungguh haus dan lapar akan firman-Mu. Bersabdalah, berkata-katalah, kami siap mendengarkan. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Sebelum aku mulai, apakah mic aku jelas? Apakah suaranya jelas? Yes, oke. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu komunitas pemurnian hati. Betapa bahagia hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui Zoom ini ya. Beberapa juga ada yang onsite. Wah, sungguh sebuah sukacita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Jarak tidak memisahkan kuasa Tuhan yang mengikat kita bersama-sama. Amin. Sangat sukacita pastinya. Mungkin yang belum mengenal saya, halo semuanya, nama aku Anselin, biasa dipanggilnya Selin. Aku adalah anak kedua dari Bapak Paulus dan Ibu Vila. Sangat gembira hari ini kembali diberi kesempatan lagi untuk membawakan renungan firman untuk Bapak Ibu sekalian. Sungguh sangat excited, maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa sebentar ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh ya Bapak, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ya Bapak kami bisa berkumpul di sini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kesetiaan-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau Allah yang baik, Engkau rindu untuk setiap daripada kami di sini itu semakin mengenal-Mu, semakin lebih lagi dekat dengan-Mu, semakin dalam di dalam pikiran dan hati-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kalau sebentar kami mau membaca sedikit daripada firman-Mu, Engkau bukakan hati kami selebar-lebarnya, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, berikanlah kata-kata yang sederhana, yang gampang untuk dimengerti. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Bapak Ibu, langsung aja kita masuk. Judul dari sharing aku hari ini, mungkin sudah di-share screen juga, adalah Pray without ceasing atau berdoa senantiasa di dalam bahasa Indonesianya. Sebelum aku mulai, aku mau bertanya kepada kita semua di sini. Bagaimana kehidupan doa kita hari-hari ini Bapak Ibu? How is our prayer life today? Kalau misalnya kita melihat ke belakang, melihat kehidupan doa kita mungkin hari ini, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, kita compare apakah kehidupan doa kita itu meningkat hari demi hari, semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin tenggelam di dalam hadirat Tuhan, atau malah sama aja mungkin. Hari demi hari ya seperti kehidupan doa kita itu bagaikan rutinitas saja. Atau apakah bisa saja mungkin malah kehidupan doa kita itu menurun? Mungkin dengan kesibukan yang ada, pekerjaan makin padat, apapun itu. Yuk, boleh kita bertanya ke diri kita masing-masing di sini Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan doa kita? Bapak Ibu, hari ini kita mau berbicara tentang kehidupan doa. Karena kehidupan doa itu bagaikan sesuatu yang sangat amat penting di dalam kehidupan rohani kita. Kehidupan doa itu bagaikan termometer dan termostat. Kalau misalnya Bapak Ibu familiar termometer dan termostat. Kenapa kayak termometer dan termostat? Aku jelaskan sedikit ya. Kenapa kehidupan doa itu bagaikan termometer? Termometer itu kegunaannya, kalau Bapak Ibu tahu, itu untuk mengukur suhu ruangan. Thermometer is to measure a room temperature. Nah, bagaikan termometer, kehidupan doa kita itu mengukur kehidupan rohani kita. Aku ulangi sekali lagi, kehidupan doa kita itu mengukur kehidupan rohani kita. Our prayer life measures or reveals our spiritual life. How you are spiritually. Bagaimana kerohanianmu hari-hari ini. Saat hidup doa kita baik, kehidupan rohani kita juga pasti baik Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, bagaimana kehidupan doa kita? Good newsnya, kabar gembiranya adalah kehidupan doa kita bukan hanya bagaikan termometer, tapi juga bagaikan termostat. Kalau kita tahu termostat itu untuk mengatur temperatur ruangan, to adjust a temperature of a room. Kehidupan doa kita itu mengatur kehidupan spiritual kita. Kalau hari-hari ini kalian sedang tidak baik-baik saja mungkin Bapak Ibu, kita mungkin merasa kering, berdoalah. Karena kehidupan doa kita itu akan mengatur dan memperbaiki kehidupan spiritual kita. Itu akan di-adjust. Karena itulah impactnya doa. Se-impactful itulah doa.
Maka dari itu, hari ini kita akan bahas topiknya itu tentang praying, dan kita akan sama-sama belajar dari seorang rasul yang luar biasa, a great man of God, namanya itu Paulus. Di dalam kehidupan Paulus, banyak hal yang dia ajarkan ke orang-orang. Dia mengajari banyak hal, dia memberikan banyak perintah ke banyak sekali gereja-gereja. Dan hari ini kita akan bahas satu perintah yang dia berikan di buku 1 Tesalonika. Kita bisa buka sama-sama. Ini sebenarnya ayat yang sangat amat pendek. Ini ayat yang sangat amat pendek, tapi kita akan buka sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Ayatnya simpel sekali. 1 Tesalonika 5-17 mengatakan, tetaplah berdoa. Itu saja. Kalau misalnya kita lihat di version bahasa Inggrisnya, in 1 Thessalonians 5 verse 17, di versi ESV-nya, it is pray without ceasing. Dan ini adalah topik kita hari ini, pray without ceasing, atau yang disebut dalam bahasa Indonesianya, berdoa senantiasa. Apa itu berdoa senantiasa, Bapak Ibu? Berdoa senantiasa artinya adalah berdoa tanpa henti, pray without end. Nah, mungkin saat kita mendengar kalimat ini, beberapa dari kita mungkin akan kaget, hah? Apa itu berdoa tanpa henti, pray without end? Apakah itu artinya berdoa 24 jam, ya kan? Gak usah kerja, gak usah apa, doa aja 24 jam gitu. 24 jam kita berbahasa roh, 24 jam kita berdoa tanpa henti, ya kan? Kita 45 IT, selesai 45 IT, kita 45 IT lagi. Jadi tanpa henti? Gak juga ya. Pray without ceasing atau berdoa senantiasa artinya adalah bukan berdoa 24 jam non-stop, bukan tanpa henti kita berdoa, bukan tanpa henti kita gak keluar dari ruangan doa kita, tapi pray without ceasing atau berdoa senantiasa itu artinya bergantung dalam doa terus menerus, tidak pernah menyerah dalam doa. Dan untuk mengubah segala sesuatu atau semua hal di dalam kehidupan kita, segala hal yang kita lalui itu menjadi doa. To depend on prayer, to never give up on praying, and turn everything into a prayer. Kenapa Paulus bilang pray without ceasing? Kenapa Paulus bilang tetaplah berdoa atau berdoa senantiasa? Karena Paulus adalah seorang pribadi yang tahu pasti dan tahu tentu betapa pentingnya doa. Paulus adalah seorang rasul yang dipakai luar biasa di dalam kehidupannya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau misalnya kita baca di Alkitab, kita bisa baca ya bahwa sampai sapu tangan dan kain bekas pakainya Paulus pun itu bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan tangannya loh Bapak Ibu, ini sapu tangan bekas dia pakai. Luar biasa banget Paulus ini. Kok bisa ya? Kalau kita pikir-pikir, kok bisa Paulus itu dipakai sebegitu luar biasanya? Apa alasannya? Apa yang menyebabkan Paulus itu bisa sampai ke titik itu? Satu, karena Paulus bangun yang namanya hidup doanya. Because prayer is what builds him. Karena doa itulah yang membangun dirinya. Karena doa memiliki kuasa. Kehidupan doanya lah itu yang membangun pribadinya. Because there is power, ada kuasa saat kita berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kita berlutut di hadirat Tuhan, when we get to our knees, when we fold our hands, saat kita melipat tangan kita dan kita berseru kepada Tuhan, when we cry out to the Lord, ada kuasa supranatural di belakang itu. There is supernatural power behind it. Boleh kita buka sama-sama Alkitab kita. Kembali kita buka di Kisah Para Rasul 16 ayatnya ke-19 sampai 33. Kita akan baca satu kisah di Alkitab di mana ada mukjizat luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, di Kisah Para Rasul 16 ayatnya ke-19 sampai 33. Oke. Aku akan bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing ya. Ayat yang ke-19 dikatakan, ketika tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri sendiri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, mungkin agak panjang ya tadi ayatnya ya. Aku jelaskan sedikit konteksnya. Oke, kok bisa nih si Paulus ini di penjara sih? Aku ceritain sedikit background story-nya untuk Bapak Ibu ya. Jadi di cerita ini, Paulus sedang berada di Filipi. Dia itu ke sana karena Paulus diberi penglihatan bahwa Tuhan mau dia ke Makedonia. Filipi adalah kota pertama di bagian Makedonia. Sampai di Filipi, mereka memberitakan Injil, mereka membaptis orang, dan lain-lain seperti itu. One day, suatu hari dalam perjalanan mereka di kota itu, mereka mau pergi berdoa. Mereka bertemu dengan seorang budak perempuan yang dirasuki oleh roh tenung. Roh tenung itu a fortune teller ya. Roh tenung itu seperti orang yang bisa memberitahu masa depan seperti itu. Jadi dengan roh tenungnya itu, tuan-tuan budak perempuan itu mendapatkan penghasilan karena mungkin dia buka jasa fortune telling seperti itu. Ya, dan dalam perjalanan Paulus dan Silas, budak perempuan ini karena dirasuki oleh roh tenung yang diam di dalam dirinya mengganggu Paulus sama Silas, dan diganggu itu berhari-hari. Jadi itu mengganggu pemberitaan Injil. Jadi saat Paulus sudah tidak tahan dengan roh tenung yang ada di dalam perempuan itu, dia mengusir roh tenung itu keluar dari perempuan itu, dan pada saat itu juga rohnya keluar, dan kemampuan perempuan itu untuk meramal juga hilang. Jadi yang tadinya peramal itu membuat sebuah penghasilan karena dia meramal, karena dia udah gak bisa meramal lagi karena roh tenungnya telah diusir, karena dia sudah dibebaskan dari roh jahat itu, penghasilannya pun itu hilang. Dan tuan-tuan dari perempuan itu pun menjadi marah karena penghasilannya hilang. Wah, ngacauin aja nih orang. Tadinya tuh aku ngasilin uang dari perempuan inilah, malah diusir rohnya. Jadi dilaporkanlah ke kepala penguasa Paulus dan Silas, dan mereka jadi di penjara. Nah, pas mereka di penjara, seperti yang tadi kita baca, mereka mulai berdoa dan menyanyi-nyanyi pujian untuk Tuhan. Dan seketika mukjizat terjadi, ada gempa dan terbukalah semua pintu penjara dan lepaslah semua belenggu. Bapak dan Ibu, kok bisa ya? Kok bisa doanya Paulus dan Silas itu menghasilkan goncangan gempa bumi? Kok bisa powerful sekali doa ini? What is this prayer that it is so powerful? Bapak Ibu, saat kita dengar kata berdoa atau saat kita dengar kata prayer, do we really know what it does?
apakah kita sungguh-sungguh dari lubuk hati kita itu tahu apa itu berdoa? Apakah doa itu sebuah rutinitas ya? Karena aku di KTP sih ditulisnya orang Katolik, jadi kalau misalnya aku nggak berdoa rasanya kayak gak enak gitu ya, rasanya berdosa gitu ya. Atau apakah doa itu keren kata-katanya ya, saat kita berdoa, Bapa yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, terjadilah kehendakmu. Apakah keren-keren katanya? No, doa itu bukan sebatas hanya rutinitas, karena itu adalah agama, bukan hanya sebatas keren kata-katanya. Doa itu nggak perlu yang namanya kata-kata advance atau kata-kata yang wow. Berdoa itu adalah datang apa adanya sama Tuhan, ngobrol, ngomong sama Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan. Gak perlu kata-kata wow, gak perlu apa advance itu. Tapi doa adalah saat kamu berbicara dengan penciptamu. Simpelnya, Bapak Ibu, doa adalah cara untuk kita itu melepaskan kuasa supranatural Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam masalah kita, dalam situasi yang kita merasa itu kok gak ada jalan solusinya ya. Kok aku udah berputar-putar di dalam area yang sama, di dalam masalah yang sama, kok gak ada jalan keluarnya ya. Itulah saatnya kita berdoa. Karena saat kita berdoa, Bapak Ibu, there's something that changes in the spiritual realm in favor of you. Ada sesuatu yang terjadi saat kalian tuh berdoa, ada sesuatu yang terjadi di alam roh untuk memberkati kalian. Ada sesuatu yang diubahkan atau alternated. Sesuatu yang tadinya dirantai iblis, sesuatu yang tadinya ditutupkan saat kalian berdoa, dibukakan di alam roh dan itu akan termanifestasikan di dalam alam fisik ini. Karena semua hal yang kita bisa lihat di alam fisik ini, semua hal yang kita bisa rasakan dan semua hal yang kita punya di alam fisik ini, Bapak Ibu, itu semua itu telah dimanifestasikan terlebih dahulu di alam roh. Maka dari itu kenapa berdoa itu sangat amat penting? Karena saat kita berdoa, kita itu naik ke alam roh, di mana semua berkat, perlindungan dan janji Allah itu berada untuk kita mengambilnya, untuk kita mengklaimnya. Mungkin beberapa dari kita di sini bertanya, tapi Tuhan itu kan sifatnya maha tahu. Dia kan tahu semua pergumulanku. Dia tahu semua masalah yang aku lewati. Dia tahu rumah tanggaku gimana. Dia tahu aku di pekerjaan gimana. Kan dia udah tahu. Buat apa dong aku doa? Why do we need to pray? Hari ini aku bagikan 2 poin simple saja. Why do we need to pray? Kenapa kita perlu berdoa? Poin yang pertama, kenapa kita perlu berdoa, Bapak Ibu? Because prayer is a key. Doa itu bagaikan kunci, Bapak Ibu. Kunci untuk apa? Ya, kalau misalnya kunci itu kan partnernya itu biasa pintu untuk membuka sesuatu. Nah, kalau misalnya kita bilang doa itu adalah kunci, kunci untuk membuka apa? Kunci untuk membuka pintu supaya kuasa Tuhan masuk dalam apa yang kalian doakan. Inviting God in. Kalau hari ini kalian merasa, aduh aku mau doa sih, ya aku rindu sebenarnya, aku punya relationship dengan Tuhan, aku rindu sebenarnya semakin dalam dengan Tuhan, aku sebenarnya mau doa, tapi aku tuh udah terlalu jauh, aku udah lama banget gak cari Tuhan secara pribadi, aku udah lama banget gak ngobrol sama Tuhan, doa sama Tuhan secara pribadi, aku sendiri doa sama Tuhan tuh gak pernah. Jadi aku merasa aku tuh udah jauh sama Tuhan. Kebenarannya Bapak Ibu, God is as close as your next prayer. Tuhan itu sedekat doamu selanjutnya. Dia itu gak jauh. Dia itu sedekat doamu selanjutnya. He is as close as your next prayer. Dia hanya menunggu kamu untuk membukakan pintu dengan kunci yang adalah doa, supaya kuasa dan hadiratnya yang manis itu tercurah atas apa yang Bapak Ibu doakan. Dan tahu gak Bapak Ibu, saat kita merasa mungkin kita itu jauh dari Tuhan ya, kita merasa kita itu udah sangat jauh, kita mau balik tapi kita gak tahu cara, kita udah terlalu jauh. Bapak itu malahan pertanda bahwa di saat itulah Tuhan itu sangat amat dekat dengan kita.
Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena bahkan untuk kita sebagai manusia bisa merasa jauh dari Tuhan aja itu sebuah kasih karunia Bapak Ibu. Karena kita itu manusia ya, sifat kita itu saat kita jatuh dalam dosa lewat Adam dan Hawa, kemampuan kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan itu telah rusak. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia ini kehilangan kemampuan untuk memiliki hubungan atau relasi dengan Tuhan. So we lose the ability to even know there is God. Jadi kita itu bahkan kehilangan abilitas untuk tahu adanya Tuhan. Terputuskan. Jadi untuk tahu ada Tuhan aja kita nggak bisa. Apalagi untuk kita itu merasa jauh dari Tuhan. Itu juga pastinya terputuskan dong. Tapi kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita bisa merasa kalau kita itu jauh dari Tuhan, disitulah sebenarnya Tuhan itu lagi sangat amat dekat dengan kita untuk roh kita itu bisa merasakan dan sadar kalau kita itu jauh. Itu adalah kasih karunia. Karena Tuhan sendiri yang memanggil kita dengan nama kita untuk berbalik kembali kepada Dia. So when you feel like you're far, jadi saat Bapak Ibu mungkin merasa Bapak Ibu telah jauh dari Tuhan, that is actually when God is very close. Kebenarannya itu malahan waktu di mana Tuhan tuh sangat amat dekat. Untuk apa? Untuk memanggil Bapak Ibu kembali kepada dirinya. Itu poin pertama. Why we need to pray? Because prayer is a key. Karena doa itu bagaikan kunci. Sekarang poin yang kedua, why do we need to pray? Kenapa kita perlu berdoa? Because you cannot expect God to bless what you did not or is too lazy to build. Karena Bapak Ibu tidak bisa mengharapkan Tuhan untuk memberkati apa yang tidak Bapak Ibu bangun di dalam kehidupan doa Bapak Ibu. Karena kalau misalnya, karena mungkin Bapak Ibu mungkin terlalu malas untuk membangunnya. Kalau misalnya kita tidak membangun sesuatu di dalam ruangan doa kita, kita tidak bisa mengekspektasikan Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Kamu tidak bisa mengharapkan Tuhan memberkati apa yang tidak kamu bangun di dalam kehidupan doamu karena kamu terlalu malas untuk membangunnya. Mungkin beberapa dari kita di sini ya, kita tuh menunggu ya. Kita menunggu Tuhan tuh memberikan terobosan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam area finansial, mungkin di dalam area ekonomi, mungkin di dalam area pasangan hidup atau apapun itu. Tuhan itu kayak aku tuh sudah mengerjakannya untukmu. I've already done it for you. I'm waiting for you to claim it and apply it. Tuhan tuh sudah berikan. Tapi kalau dari sisimu tidak mengambilnya dan mengaplikasikannya ke dalam hidupmu, tidak akan terjadi apapun. Ibarat kata, kalau dokter itu udah kasih resep obat kepada pasiennya, tapi pasiennya nggak tebus obat itu, minum obat itu, nggak akan terjadi apapun. Nggak akan terjadi yang namanya kesembuhan itu. Seperti itu. Bapak Ibu tidak bisa mengharapkan Tuhan untuk memberikan Bapak Ibu sesuatu yang tidak Bapak Ibu minta. Minta lewat apa? Minta lewat doa. Baiknya Tuhan kita, beberapa hal dalam dunia ini Tuhan maha baik, Tuhan berikan bahkan sebelum kita minta. Seperti nafas kita, seperti oksigen yang ada di dalam paru-paru kita. Namun ada beberapa hal di dalam kehidupan kita yang membutuhkan usaha dari diri kita untuk melepaskan kuasa Tuhan secara supranatural untuk kita menerimanya. Kalau kita kembali ke kisah di Alkitab tadi tentang Paulus dan Silas, Bapak Ibu, bisa aja gak Tuhan itu bikin gempa bumi tanpa doa Paulus? Coba kita pikirkan. Bisa gak Tuhan bikin gempa bumi tanpa doa Paulus? Aku rasa sih bisa. Tuhan tuh dapat melakukan segala hal, segala perkara. Dalam waktu kapanpun dia mau melakukannya, dia bisa. Aku rasa Tuhan tuh sebenarnya gak butuh Paulus dan Silas sampai berdoa baru terjadilah gempa bumi. Tuhan bisa melakukannya bahkan tanpa doa Paulus dan Silas. Tapi kenapa Tuhan tuh menunggu sampai Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan pujian, dan dengan itu kemuliaan Tuhan tuh dinyatakan di penjara itu? Karena saat Paulus berdoa, bagaikan kunci yang membuka, ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang dirilis di dalam penjara itu. Dan terbukalah pintu penjara itu dan juga rantainya. Kita harus tahu Bapak Ibu, mau segimana berkuasa Tuhan kita,
Tuhan tidak bisa menjawab doa yang tidak didoakan. As powerful as God is, God cannot answer a prayer until you pray it. Karena doa hanya menjadi doa saat kita mendoakan itu. Tuhan gak bisa menjawab doa kalau misalnya doa itu belum kita doakan. Karena belum menjadi doa. So pray, jadi berdoalah. Karena doa itu mengamankan masa depanmu. Doa itu mengamankan keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, apapun aspek kehidupanmu hari-hari ini. Sampai sini masih bersama dengan saya, amin. Aku mau ajak kita di sini untuk pelajari deh Bapak Ibu. Apa yang sangat luar biasa dari kehidupan doa Paulus ini ya? Apa yang sangat amat luar biasa yang kita bisa pelajari dari kalau kita lihat di kehidupan Paulus, apa yang sangat luar biasa dengan kehidupan doa dia? Saat aku merenungkannya Bapak Ibu, mungkin yang kita tadi baca aja di ayat-ayat yang tadi kita baca di atas, kita sudah bisa merenungkan apa yang sangat luar biasa dalam kehidupan doa Paulus. Itu ada 3. His prayer life is not dependent on situation. His prayer life is not dependent on his surrounding. And his prayer life is not dependent on the people around him. Kehidupan doanya itu tidak dependent dengan situasinya. Kehidupan doanya itu tidak bergantung di dalam sekitarnya. Dan kehidupan doanya itu tidak bergantung kepada orang-orang di sekelilingnya. Saat kita ngomongin situasi, maksud aku ini apa? Kenapa aku bisa bilang kehidupan doanya Paulus itu tidak bergantung kepada situasi kehidupannya? Kalau misalnya kita renungkan Bapak Ibu, apakah situasi Paulus saat dia berdoa di dalam penjara itu, dia sedang baik-baik saja? No. Paulus sedang di kondisi, dia itu difitnah dan dipenjarakan karena sesuatu hal yang bahkan bukan menjadi kesalahannya. Tapi meskipun begitu, apakah dia tetap berdoa? Tetap berdoa. Dari situ kita bisa konklusikan bahwa kehidupan doa Paulus itu tidak bergantung dalam situasi. Yang kedua, saat kita ngomongin surrounding, saat kita ngomongin sekitarnya, kita imagine sedikit ya Bapak Ibu. Paulus itu tadinya saat dia ditangkap untuk masuk penjara, dia itu lagi OTW, dia itu lagi mau pergi kemana? Kalau kita baca di Alkitab, dikatakan dia itu lagi mau pergi ke tempat doa. Tempat proper dong, kalau misalnya kita ngomongin soal tempat doa, ya mungkin ke gereja, tempat proper. Malah dia ditangkap, masuk penjara, tapi meski dia nggak sampai ke tempat doa dia itu, apakah dia tetap berdoa? Dia tetap berdoa. Meski tempatnya mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal penjara ya Bapak Ibu, itu mungkin kotor, mungkin sempit, ya nggak nyaman lah pokoknya. Tapi apakah dia tetap berdoa? Dia tetap berdoa. Nah terakhir, saat kita ngomongin the people around him atau orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu, apakah Paulus saat dia berdoa di dalam penjara itu, dia dikelilingi orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan? Dia dikelilingi orang-orang yang support dia untuk berdoa? Aku rasa enggak ya. Kalau misalnya kita ngomongin dia berdoa di dalam penjara, biasa orang-orang di penjara itu adalah orang-orang yang melakukan kriminal. People that commit crime, makanya dimasukin ke dalam penjara, ya kan? He is outnumbered. Kalau ngomongin soal angka itu dia sangat amat outnumbered. Dia nggak punya siapa yang bersama dengan dia berdoa. He is outnumbered, tapi dia tetap berdoa. Jadi tidak ada yang mengubah keinginan dan kemauan dia untuk berdoa, meskipun mungkin situasi sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya itu juga berubah. Tapi tidak ada yang mengubah keinginan dan kemauan dia untuk berdoa. His prayer life was unattainted because it was a part of him. Kehidupan doanya Paulus itu tidak bisa diganggu gugat karena kehidupan doa Paulus itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Nah ini satu hal yang kita bisa pelajari dan adopsi dari Paulus untuk kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Berapa dari kita, kalau kita jadi Paulus, kita mau doa nih, kita mau pergi doa, mungkin kita mau pergi gereja, ya, bukan mau aneh-aneh loh, bukan mau pergi melakukan dosa loh, bukan mau pergi sneak out gitu ya, bukan mau melakukan dosa, bukan melakukan aneh-aneh. Kita mau pergi doa, mau ke gereja, OTW, on the way, dalam perjalanan kita ke gereja,
kita malah dapat masalah besar. Berapa dari kita akan tetap lanjut berdoa? Tuhan, aku loh baru mau bangun kehidupan doa aku lagi. Kok malah tiba-tiba ada masalah besar? Aku loh baru sekarang mau rutin komit bangun kehidupan doa aku dengan Tuhan. Kok tiba-tiba pekerjaan aku begini? Kok tiba-tiba pekerjaan aku ada A, ada B, ada C? Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin saat Paulus berdoa di dalam penjara di mana dia ditangkap itu, dia gak doa supaya terjadi gempa bumi dan dia dibebaskan. Bisa aja dia itu berdoa di dalam penjara itu karena emang niat awalnya dia itu mau pergi berdoa. Paul never gave up on praying. He always pray. Dia tidak pernah berhenti walau banyak serangan, walau banyak hal yang mungkin dia tidak ekspektasikan terjadi, tapi dia tetap terus berdoa. That is praying without ceasing. Itulah berdoa senantiasa. Jadi sekarang, kalau kita sudah tahu seberapa pentingnya kita itu memiliki kehidupan doa yang senantiasa, kita masuk ke bagian paling pentingnya. How to pray without ceasing. Bagaimana cara berdoa senantiasa? Biasanya Bapak Ibu, orang-orang itu berhenti berdoa karena apa sih? Biasanya mereka itu berhenti berdoa karena merasa jawaban doa mereka itu tidak dijawab. Tuhan udah meninggalkan. Tuhan udah gak sayang lagi. So first point poin pertama aku adalah, kalau kita mau menjadi orang yang berdoa senantiasa, pertama kita harus memiliki pengharapan yang tidak pernah hilang dan terus dibangun. We should never lose hope, but instead we build it. Memiliki pengharapan yang tidak pernah hilang dan terus dibangun. Hope atau pengharapan itu sangat amat penting dalam kehidupan kita. Karena saat kita kehilangan pengharapan, Bapak Ibu, you will give up on your prayer. When you lose hope, you will give up on your prayer. Ketika Anda kehilangan harapan, Anda akan menyerah di dalam doa Anda. Karena doa itu berasal dari apa? Berasal dari iman dan pengharapan. Mungkin kita punya iman, tapi kalau misalnya kita punya pengharapan, apakah bisa terjadi sesuatu? Karena dikatakan di Alkitab, Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala apa? Dari segala pengharapan. Iman adalah dasar dari segala pengharapan. They go side to side. Iman dan pengharapan itu bekerja secara bebarengan. Tanpa satu sama lain tidak bisa terjadi apapun. Without one another, they are useless. Jadi kalau hari ini kita punya iman, tapi kita tidak punya pengharapan, sama aja, kita tidak punya apa-apa. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu di sini mempunyai iman dan pengharapan? Atau iman dan pengharapan Bapak Ibu mungkin sudah dirampas saat mimpimu tenggelam dan doa yang kamu doakan itu tidak dijawab? When you're praying and you feel like the answer is not coming, that is not the time to stop. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu berdoa dan Bapak Ibu merasa kok kayaknya jawaban dari doa aku ini gak datang-datang ya, kok malah makin jauh ya rasanya, kok gak datang-datang. Bapak Ibu, waktu di mana Bapak Ibu merasa seperti itu bukan waktu di mana Bapak Ibu harus berhenti. Bukan waktu di mana Bapak Ibu berhenti. Karena semua orang di Alkitab yang menerima jawaban dari doa mereka, mereka tidak berhenti berdoa. Hana tidak berhenti. Daniel tidak berhenti. Saat Bapak Ibu merasa jawabannya kok kayaknya gak datang-datang ya Bapak Ibu, itu bukan waktunya Bapak Ibu berhenti. That's not the time to stop praying. Malahan itu adalah waktunya untuk Bapak Ibu terus memberi diri untuk berdoa. Berikan lebih banyak waktu untuk mendoakan hal itu. Doakan setiap hari. Firman Tuhan itu mengatakan di Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan bilang Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru. Artinya apa? Orang-orang yang berdoa senantiasa.
Orang-orang yang keep on going dan tidak kehilangan pengharapan. Orang-orang yang gak give up. Makanya penting untuk kita itu punya hidup doa yang kuat, yang firm, yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena Tuhan itu mendengar dan menjawab. Tapi apakah iman dan pengharapan kita itu bisa menunggu sampai jawaban itu tiba? Karena iman yang tak tergoncangkan, itulah yang menjaga hatimu untuk terus berharap di dalam Tuhan untuk menerima jawaban doamu. Matius 17 ayat 20 itu mengatakan, mungkin ini kita sering dengar ya. Matius 17 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi Bapak Ibu, instead of losing it, daripada kita kehilangan pengharapan dan iman kita, belajarlah saat ada tantangan di dalam hidup itu kita membangun iman dan pengharapan kita di dalam Yesus. Bukalah selaput di dalam mata Bapak Ibu yang menutupi Bapak Ibu itu untuk menerima mukjizat dari Tuhan. Semakin kita itu dalam posisi sulit, makin kita harus berlari kepada Tuhan Yesus. Bukannya kita menjauh, apalagi kabur, apalagi mencari jalan pintas. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada hal-hal yang membuat kita bertumbuh di dalam iman, misal membaca firman-Nya, lebih lagi banyak berbahasa roh, itu akan membangun iman dan pengharapan kita. Karena saat kita memberi lebih banyak waktu untuk mempelajari dirinya, kita semakin mengenalnya, kita semakin tahu siapa itu Tuhan dan pribadinya di dalam hidup kita. Kita semakin tahu Tuhan itu adalah gembala yang baik. Oke, Dia akan pelihara hidupku. And when you have faith Bapak Ibu, dan saat Bapak Ibu memiliki iman, kata firman Tuhan, bahkan iman sekecil biji sesawi, tapi itu adalah iman yang aktif, iman yang bergerak di dalam doa, bukan iman yang pasif menunggu jawaban dari Tuhan, tapi kitanya gak ngapa-ngapain. Kalian bisa memerintahkan gunung itu untuk pindah, dan dia akan pindah. Tapi kuncinya adalah kita harus memperkatakannya. Kata firman Tuhan tadi, sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung itu. Tuhan bilang berkata. Saat kita ngomong berkata, itu artinya Bapak Ibu, kita harus belajar untuk menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita itu berdoa itu hanya dalam hati saja ya. Kita berdoa dalam hati ya. Tuhan tahulah aku pengen apa, Tuhan tahu. No, Tuhan tuh sudah berikan kita sebuah otoritas. Karena perkataan kita itu memiliki sebuah kuasa. Kita ngomongkan, kita deklarasikan dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Gunung pindah, gunung itu akan pindah. Kuncinya apa? Kita perkatakan. Karena Tuhan telah memberikan otoritas di lidah dan perkataan kita. Nah, aplikasinya dalam hidup doa kita. Mungkin kita lagi mengalami masalah di dalam keluarga, pekerjaan. Bapak Ibu, gunakan mulut Bapak Ibu. Declare di dalam doa. Buka mulut Bapak Ibu. Jangan hanya berdoa di dalam hati, declare. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan. Ada terobosan di area keuanganku, di dalam nama Tuhan Yesus aku menerimanya sekarang. Aku declare, aku deklarasikan, keluargaku akan menerimamu sebagai juru selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku deklarasikan ada kasih, sukacita dan damai sejahtera di dalam keluargaku. Deklarasikan. Declare with your authority. Belajar untuk menggunakan otoritas yang Tuhan berikan itu dalam hidup doa kita. Berani bersuara di dalam doa kita itu berani mengerang dalam doa. Dan lihat, itu akan terjadi seturut apa yang Bapak Ibu deklarasikan dan imankan. Oke? Sekarang kita move ke poin nomor 2. Bagaimana kita berdoa senantiasa? Sangat penting untuk kita melakukan ini. Poin nomor 2 itu tanamkan di dalam roh kita tentang kekuatan doa atau besarnya kuasa doa. Tanamkan ke dalam roh kita. Tanamkan kepada roh kita, perkatakan kepada jiwa kita seberapa besar kuasanya doa.
Bangun hidup doa itu susah gak Bapak Ibu? Susah ya. Bangun hidup doa itu susah. Membutuhkan komitmen, membutuhkan diligence ya. Tapi saat Bapak Ibu itu mengetahui seberapa berkuasanya doa ini, Bapak Ibu pasti mau melakukannya. Tapi mungkin beberapa dari kita itu lupa seberapa berkuasanya doa. Kita tahu cerita Yesus berpuasa dan berdoa 40 hari. Ya, kita tahu ya cerita itu sangat familiar mungkin untuk banyak dari kita di sini. Dan setelah 40 hari Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa, Tuhan Yesus barulah memulai pelayanannya di bumi ini. Kita pelajari sedikit kehidupannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saat Yesus 12 tahun dan dia hilang di bait suci, apakah iblis mengganggu dia? Ih, orang tua kamu tinggalin kamu, mereka udah gak sayang sama kamu. Apakah iblis mengganggu? Enggak, iblis gak ganggu. Saat Yesus dibaptis, ada suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apakah iblis ganggu? Bilang enggak. Iblis gak ganggu. Tapi saat Yesus mulai berdoa dan berpuasa selama 40 hari itu, dikala itulah iblis mulai datang. Dia mulai mengganggu Yesus. Dia mulai mencobai Yesus. Kamu kan lapar, ubahlah batu ini jadi roti. Karena iblis tahu, kenapa iblis itu ganggu Yesus setelah dia berdoa dan berpuasa. Karena iblis tahu, saat Yesus sudah berdoa dan berpuasa, di situ ada something yang terjadi dalam alam roh. Ada shift, ada alternation. Ada sesuatu yang terjadi. Karena saat dia balik, dari dia selesai doa dan berpuasa 40 harinya itu, dikatakan di Lukas 4 ayat yang ke-14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Bapak Ibu highlight kata-kata dalam kuasa roh. Saat Yesus kembali ke Galilea setelah dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari, dia tidak balik sendiri Bapak Ibu. Kata Alkitab dia balik dalam kuasa roh. Kalian, Bapak Ibu mau diberkati? Mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Bapak Ibu mau ada terobosan dalam keluarga? Mau mendapatkan promosi dalam pekerjaan mungkin? Perkenanan, suatu yang besar, suatu favor dalam hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu harus mulai berdoa dan berpuasa. Kalau misalnya hari-hari ini kita berpuasa, tapi kita lupa aspek doa, itu namanya diet. Itu namanya kita ya gak makan. Tapi saat kita benar-benar mendedikasikan diri dari hari ini sampai ke hari ini, dari tanggal ini sampai ke tanggal ini, aku akan berdoa dan berpuasa. Kita itu akan seperti Yesus di mana dia balik ke Galilea dengan kuasa roh. Kita itu akan menjalani hari-hari kita itu dengan kuasa roh. Saat Yesus selesai berpuasa dan berdoa, dia melakukan banyak sekali mukjizat dan penyembuhan. Dia memulai pelayanannya, kita bisa tahu banyak sekali mukjizat yang dia lakukan, banyak sekali. Dia menjadi berkuasa. Segala perkara yang baik dari sorga itu turun ke dunia. Kenapa? Karena berdoa dan berpuasa unlock God's power, membuka kunci untuk kuasa Tuhan itu tercurah. Makanya penting untuk kita itu apa? Naik ke gunungnya Tuhan, ketemu Tuhan muka dengan muka, itu untuk mempersiapkan sesuatu dengan doa dan juga dengan puasa. Oke? Udah berapa poin tadi? Udah 2 poin ya. Bagaimana kita berdoa senantiasa. Nah, poin yang terakhir. Kalau tadi poin nomor 1, kita harus tidak pernah kehilangan pengharapan. Dan selalu harus membangunnya karena pengharapan itu sepenting iman. Dan pengharapan dengan iman menimbulkan mukjizat luar biasa. Dan poin nomor 2 itu apa? Taruh kepada roh diri Bapak Ibu kuasa doa. Nah sekarang poin nomor 3-nya itu apa? Poin nomor 3-nya itu adalah berdoa secara sengaja. Pray intentionally. Saat Bapak Ibu tuh mau sesuatu yang sudah ditawan roh jahat, saat Bapak Ibu mau sesuatu besar terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu,
Buat sebuah waktu dan dedikasikan itu menjadi waktu Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau ini membantu Bapak Ibu juga bisa mendedikasikan satu buku, mungkin prayer book gitu ya, namanya prayer book, untuk menuliskan keinginan dan doa Bapak Ibu di dalam prayer book itu. Dan di dalam ruangan doa Bapak Ibu setiap hari doakanlah itu. Karena di dalam ruangan doa pribadi Bapak Ibu itulah relasi Bapak Ibu dan Tuhan itu semakin naik, semakin intim, semakin dalam. Jangan takut untuk minta kepada Tuhan kita. Kalau nggak minta ke Tuhan tuh mau minta ke siapa lagi Bapak Ibu? Bukankah dia gembala yang baik? Bukankah dia Bapak yang baik? Bukankah dia Bapak yang peduli akan anaknya? Apa yang kamu inginkan? Apa yang Bapak Ibu perlukan? Tuliskan, bukan mungkin hanya di loh hati Bapak Ibu, tapi juga mungkin di catatan. Dan berdoalah. Benar-benar datang ke Tuhan, bukan minta pacar, bukan minta sepatu baru, bukan minta mobil baru atau apapun itu, tapi doakanlah mimpi Bapak Ibu, masalah keluarga Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu, area di mana Bapak Ibu benar-benar butuh terobosan Tuhan. Yang Bapak Ibu itu tahu bahwa itulah kehendak Allah untuk Bapak Ibu miliki. Doakan, klaim, dan lihatlah. Satu persatu keinginan Bapak Ibu itu akan Tuhan jawab. Karena Tuhan tuh mengatakan di Yeremia 31 ayatnya ke-16, aku bacakan buat Bapak Ibu. Yeremia 31 ayatnya ke-16. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Bapak Ibu susah gak bangun kehidupan doa? Susah ya? Yes, susah. Tapi punyailah sebuah mindset, sebuah pola pikir bahwa aku akan membuka pintu surga dengan doaku dan semua jerih payahku itu ada ganjarannya. Karena itu yang dikatakan Tuhan. Aku mau keluargaku dipulihkan, aku mau rumah tanggaku rukun, gak berantem terus. Tapi kenyataannya di rumah itu berbeda, malah setiap hari itu berantem. Mimpi-mimpiku sudah terkubur, sudah hilang, tidak mungkin. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Berlutut dan berdoalah. Firman Tuhan bilang, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Ibu, itulah janji Tuhan bahwa Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap daripada kita sampai berkelimpahan. Kata berkelimpahan itu artinya apa? Artinya overflowing. Berkelimpahan itu artinya cukup buat dirimu dan sampai kamu itu bisa memberkati orang lain dengan berkat itu. Itulah berkelimpahan. It overflows from within you. Mungkin kalau hari-hari ini kita rindukan berkat terobosan dalam area keuangan, janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan berkat uang, bahkan uang itu akan cukup bagimu dan bahkan cukup untuk kamu bagikan ke orang-orang lain. Itulah janji Tuhan, itulah kata berkelimpahan. Kenapa? Karena Yesus itu menuliskan semua yang terbaik bagi setiap daripada kita di sini. He is the best author of your life. Dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia yang paling rindu untuk melihat kita bahagia. Saat rasul-rasul tuh hilang pengharapan karena Yesus naik ke surga, kita tahu cerita itu. Saat rasul-rasul Tuhan Yesus naik ke surga, dan rasul-rasul itu ada masa di mana mereka itu kehilangan pengharapan. Oh no, apa yang harus kita lakukan ya? Harapan kita sudah pergi. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka naik ke atas dan mereka berdoa. Dan saat mereka berdoa, lihat apa yang terjadi. Kisah Para Rasul 2 ayatnya kedua sampai 3. Aku bacakan. Ini apa yang terjadi saat rasul-rasul itu berdoa. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Bapak Ibu, inilah yang terjadi saat rasul-rasul itu kehilangan pengharapan. Tapi mereka memutuskan, aku tidak akan berdiam diri, aku tidak akan menerima situasi ini, aku naik ke atas dan aku akan berdoa mencari Tuhan. Dan saat mereka berdoa, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Karena itulah seberapa berkuasa doa itu.
Iblis tuh nggak peduli sama anak-anak Tuhan itu yang ke gereja aja udah ogah-ogahan, males-malesan, setengah-setengah hati. Ya udahlah ya. Iblis nggak peduli sama orang kayak gitu. Tapi saat dia tahu bahwa ada anak-anak Tuhan yang membangun kehidupan doa, langsung itu dia buka mata, dia langsung melek. Kenapa? Karena di situlah akan terjadi kuasa Roh Kudus yang penuh dengan mukjizat. Beberapa dari kita di sini itu mungkin kita susah untuk membangun kehidupan doa kita, Bapak Ibu. Mungkin karena masalah di hidup kita itu sudah terlalu berat, makanya kita tuh nggak mau pikirin masalah itu. Kita nggak mau pikirin masalah itu. Out of sight, out of time kalau kata orang. Kita nggak mau pikirin masalah itu, apalagi mendoakannya. Jadi kalau misalnya kita mendoakan sesuatu, kita harus memikirkannya dong. Tapi mungkin masalahnya itu terlalu berat sampai kita tuh malas pikirin. Kalau bisa kita lupakan sajalah. Pikirin aja nggak mau, apalagi mendoakannya. Jadi you don't even want to pray about it, because then you need to think about it. Tapi tahu gak sih Bapak Ibu, Tuhan itu nggak menciptakan doa untuk menambahkan beban kita. Untuk menambahkan beban kita harus mikirin masalah kita, menambahkan beban kita harus punya sebelum tidur ada rutinitas ini dulu, harus rosario dulu, nambah beban. Tuhan tuh nggak menciptakan doa itu untuk itu. Tuhan itu menciptakan doa untuk mengambil beban itu dari kita. Tuhan tuh menciptakan doa untuk mengambil beban masalah yang mungkin kita sampai gak sanggup pikirkan. Tuhan tuh ciptakan doa supaya dia bisa mengambil beban itu dari kita. Not to add to your burden, but to take the burden off of you. Untuk mengambil beban itu darimu. Jadi ubahlah cara pandang kita semua di sini. Ya, Tuhan itu rindu untuk kita itu memiliki sebuah relationship yang real dengan dirinya. Bukan hanya kita berdoa sebagai rutinitas, bukan hanya kita berdoa karena kita disuruh, tapi karena kita itu benar-benar rindu dan kita tahu peran doa di dalam kehidupan aku itu seberapa pentingnya. Dan dengan mindset itu, dengan cara pandang itu, dengan roh kita, jiwa kita mengetahui kebenaran itu, mari kita mulailah berdoa senantiasa. Dengan ini saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Sahabat terkasih, mari kita mau tutup komsel ini. Kita mau praktekkan apa yang kita dengar. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa doa kita. Kita mau declare dengan mulut kita apa yang menjadi kerinduan bagi kita. Mari siapkan hatimu. Kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang besar. Dia Allah yang El Shaddai. Dia Maha Kuasa.
Mari buka mulutmu, angkat tanganmu, katakan malam hari ini apa kerinduanmu padanya. Deklarasikan agar Ia memberikan terobosan di dalam hidupmu, memulihkan hatimu. Ia Allah yang mau mendengar seruan hatimu. Buka mulutmu, katakan kepadanya apa yang saat ini menjadi kerinduan. Malam hari ini kami berdoa ya Bapa. Kami membuka mulut kami. Kami membuka hati kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua, kakak dan adik kami. Dalam keluarga besar kami Tuhan, ada beberapa yang menjauh daripadamu. Ada yang menutup hati terhadap Engkau. Malam hari ini kami mau deklarasikan, kami mau pertahankan roh tubuh jiwa mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Engkau tarik nafas. Engkau yang membuat mereka kembali berpaling kepadamu. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Pasangan-pasangan yang terhilang, anak-anak yang terhilang, keluarga yang terhilang, malam hari ini kami mau tarik mereka Tuhan. Kami mau pertahankan roh tubuh jiwa mereka. Mereka adalah milik-Mu yang berharga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami deklarasikan mereka akan mengenal Engkau. Mereka akan kembali mencari wajah. Mereka akan kembali menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami juga dalam ruang Zoom ini mau bersatu hati Tuhan. Kami mau buka mulut kami mau katakan beberapa dari kami ada yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Sakit penyakit Bapa, Engkau yang tahu sumber sakit penyakit kami. Saat ini Tuhan Engkau yang jamah, Engkau yang buka Tuhan, kesembuhan, kekuatan, organ-organ yang rusak Tuhan malam hari ini Engkau yang gantikan dengan yang baru. Kami minta semuanya di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan Tuhan. Ada kekuatan baru yang kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keuangan keluarga kami. Untuk keadaan ekonomi keluarga kami Tuhan. Malam hari ini Engkau yang bukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Engkau singkapkan Bapa tingkap-tingkap langit. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas keluarga kami. Engkau yang memenuhi tabung minyak kami Tuhan. Engkau yang memenuhi lumbung-lumbung keuangan kami masing-masing. Engkau yang buka Tuhan. Engkau jauhkan dari segala belalang-belalang pelahap. Biar setiap berkat itu boleh kami terima, kami nikmati dan kami bagikan buat banyak orang. Ajar kami untuk terus bermurah hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, setiap pintu-pintu berkat yang tertutup saat ini terbuka Bapa. Terbuka lebar untuk keluarga kami. Ada terobosan-terobosan baru yang kami terima malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan-keadaan kami. Kami yang ditimpa kesulitan. Kami yang ditimpa ketidakadilan. Bapa malam hari ini kami mau katakan Engkau adalah Allah pembela kami. Engkau adalah pembela yang ajaib. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu.
Setiap perkara dan permasalahan malam hari ini kami taruh di bawah kaki salib. Kami mau berpasrah karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Angkat kami Tuhan, bebaskan kami, bela kami, karena kami adalah anak-anak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini kami sungguh merasakan bahwa Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus untuk senantiasa setia kepadamu. Ajar kami untuk tidak malas datang kepadamu. Ajar kami untuk tidak mudah kecewa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Mari semua doa permohonan kita ini kita mau bawa kepadanya. Kita satukan dengan doa yang Ia ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang penuh cinta, ini kami anak-anak-Mu, sertailah kami dengan doa-doa suci-Mu, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Para malaikat pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kita mau foto bersama. Silakan dibuka kameranya ya Bapak Ibu semua. Sambil nunggu layar yang pertama, saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Silakan dibuka kameranya bagi yang bisa open cam. Sudah Mbak Laura, sudah. Layar ketiga, kedua, sekarang yang pertama ya. Oh, yang pertama belum siap ya, belum dibuka. Iya. Sebentar ya, kita Yang nunggu. ketujuh dulu aja, yang ketujuh dulu aja. Sebentar ya Bapak Ibu. Udah siap semua? 1, 2, 3, oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Selin, Kak Sance, tim puji Terima kasih. Bapak Ibu semua. Aja, maaf Terima kasih sayang terlambat Shelly. banget. Ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. David, terima kasih David. David, terima kasih David. Terima kasih Pak Thomas. Ya Pak Thomas, makasih.
pilotnya itu. Ini kameranya nggak dimatiin sama mic-nya. Kameranya matiin.